Halo, dan selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita masuk ke dunia yang kita semua hadapi hampir setiap hari. Gimana sih barang-barang itu sampai ke tangan kita? Kita akan kupas tuntas soal pengeceran dan perdagangan grosir. Betul. Sumber kita kali ini dari buku teks Principles of Marketing, bab 13 tepatnya. Nah, misi kita bukan sekedar meringkas bab ini ya, tapi benar-benar menggali intisari, strategi tersembunyi, dan tren penting yang membentuk cara kita belanja. Gimana bisnis menyalurkan produknya? Kita cari aha momennya lah. Benar sekali. Ini lebih dari sekedar cerita tentang toko di sudut jalan atau gudang besar gitu. Kita akan lihat misalnya gimana Uniqlo itu bukan cuma jualan baju kasual murah, Iya, tapi mereka bangun model bisnis SPA, itu loh, Iya. Specialty Store Retailer of Private Label Apparel yang mendunia. Atau fenomena Costco yang bikin orang rela bayar iuran tahunan. nah itu dia. Kenapa ya? Bukan cuma karena harga murah, tapi karena ada sensasi berburu harta karun, barang berkualitas yang nggak terduga gitu. Ini soal strategi di baliknya. Menarik. Oke. Mari kita mulai bedah dari yang paling dekat sama kita. Pengeceran atau retailing. Apa sih intinya ini? Intinya sederhana aja sih. Semua aktivitas menjual barang atau jasa langsung ke Anda, konsumen akhir. Buat dipakai sendiri ya, bukan buat dijual lagi atau keperluan bisnis. Oke. Pengecer itu kayak jembatan terakhir antara produsen atau merek dengan konsumen. Tanpa mereka, ya rantai pasoknya putus. Oke, dan jembatan ini bentuknya macam-macam banget ya. Kayaknya sulit nih mengkategorikannya. Ada cara gampang buat memahaminya nggak? Kita bisa lihat dari beberapa kacamata utama, biar nggak pusing. Pertama, dari seberapa banyak bantuan yang Anda dapat pas belanja. Maksudnya? Ada yang modelnya self-service, ya ambil sendiri, bayar sendiri kayak di supermarket. Ada yang limited service, ada staff yang bantu sedikit-sedikit lah. Nah, ada juga yang full service. Oh, yang dilayanin banget gitu ya? Betul, ini biasanya buat barang-barang yang butuh penjelasan lebih, kayak toko perhiasan mewah, contohnya Tiffany, atau department store kelas atas, Nordstrom gitu. Di situ, staff benar-benar dampingi Anda dari awal sampai akhir. Servisnya itu jadi bagian penting dari produknya. Jadi, tingkat layanan itu ngikutin jenis barangnya ya? Terus kalau dari sisi produknya sendiri gimana? Betul, kacamata kedua itu lini produk yang ditawarkan. Ada specialty stores, fokusnya sempit tapi dalam. Toko sepatu khusus lari misalnya, atau toko keju artisan. Oh, spesifik banget ya? Iya, mereka jago di satu kategori. Ini lagi naik daun loh, karena orang makin cari yang spesifik. Uniqlo tadi bisa masuk sini dengan model SPA-nya itu. Mereka kontrol semua dari desain sampai jual. Oke. Terus ada kebalikannya, department stores, yang jual macam-macam barang di bawah satu atap. Ada juga supermarket, toko kelontong modern atau convenience stores yang buka 24 jam. Sampai superstores raksasa kayak Walmart yang jual hampir segalanya. Banyak banget ya? Ada lagi? Ada juga yang dijuluki kategori killers. Mereka dominan banget di satu kategori. Misalnya toko elektronik besar yang bikin toko kecil di sekitarnya ya sulit bersaing. Jangan lupa juga service retailers yang jualan jasa, hotel, bank, maskapai penerbangan. Nah, kalau soal harga nih, ini biasanya jadi daya tarik utama buat banyak orang. Gimana pengkategorian dari sisi harga? Tentu, harga ini pembeda besar. Ini kacamata ketiga kita. Ada discount stores yang jual barang standar, tapi harga lebih miring. Mainnya di volume penjualan. Kayak toko diskon biasa gitu ya? Iya, lalu ada model yang menarik nih, off-price retailers seperti TJ Maxx atau Ross di luar negeri. Mereka ini cerdik. Cerdik gimana? Jual barang bermerek tapi harganya bisa jauh di bawah normal. Kok bisa? Mereka beli sisa produksi, kelebihan stok, atau barang musim lalu dari produsen dengan harga, sangat murah. Jadi ada unsur kejutan pas belanja di sana. Kita nggak tahu bakal nemu apa. Oh, jadi kayak berburu juga ya? Mirip-mirip sama warehouse clubs, kayak Costco atau Sam's Club. Anda bayar iuran tahunan buat dapat akses ke harga super rendah. Biasanya untuk barang ukuran besar kan? Iya, betul. Tapi seperti yang kita bahas tadi, Costco itu lebih dari sekedar murah. Mereka kurasi barangnya. Sering ada barang berkualitas tinggi atau bahkan mewah dengan diskon gila-gilaan. Ini yang ciptain sensasi berburu harta karun tadi. Jadi bukan cuma harga, tapi pengalaman nemu deal bagus itu loh. Itu strategi yang cerdik banget ya. Ngikat pelanggan pakai iuran, tapi kasih reward berupa kejutan. Lalu dari sisi kepemilikan atau organisasinya gimana?
Ya, ini kacamata terakhir. Ada corporate chains, jaringan toko yang dimiliki satu perusahaan besar. Contohnya ya Walmart atau Target. Kekuatan mereka ada di skala ekonomis sama daya tawar ke pemasok. Pasti kuat banget ya nawarnya. Bayangin aja seberapa besar pengaruh Walmart ke produsen kayak Clorox gitu. Ada juga model voluntary chain sama retailer cooperatives. Ini kelompok pengecer independen yang gabung biar dapat kekuatan beli atau promosi bareng, kayak IGA atau Ace Hardware gitu. Oh, jadi biar bisa nyaingin yang besar ya? Kurang lebih gitu, dan tentu saja franchise atau waralaba, model bisnis yang populer banget kan, kayak Burger King atau Anytime Fitness. Dengan begitu banyak model bisnis retail ini, gimana mereka nentuin strategi biar menonjol gitu? Biar relevan buat target konsumennya? Pasti nggak asal buka toko aja kan? Tentu nggak dong. Disinilah konsep segmentation, targeting, differentiation, dan positioning atau STDP masuk. Sama kayak produsen, pengecer juga harus pinter-pinter milih. Milih apa tuh? Siapa sih segmen pasar yang mau disasar? Gimana cara menargetkan mereka? Terus apa yang bikin toko kita berbeda? Diferensiasinya apa dari pesaing? Dan gimana kita mau toko kita diposisikan di benak konsumen? Contohnya gimana? Posisinya toko perhiasan mewah eksklusif, positioning, bedanya lewat kualitas, desain, sama layanan premium. Jelas banget kan? Iya, jelas. Nah, keputusan STDP ini terus diterjemahin jadi aksi nyata lewat apa? Lewat marketing mix mereka. Pertama, ya ragam produk dan layanan. Mau jual apa? Produk unik yang cuma ada di sini. Kayak merek toko sendiri, private brand yang kuat ala Trader Joe's itu. Atau layanan ekstra ya? Atau layanan ekstra yang bikin beda. Misalnya ada kelas workshop gratis di Home Depot, atau layanan pelanggan yang legendaris kayak Nordstrom yang katanya bisa terima pengembalian barang apa aja. Itu kan diferensiasi layanan. Kalau soal harga, gimana mereka nentuinnya biar pas sama positioning tadi? Ada strateginya? Harga ini harus sinkron. Ada yang pakai strategi everyday low pricing, EDLP, harga murah tiap hari, nggak banyak diskon aneh-aneh. Kayak Walmart. Ini ciptain persepsi harga murah yang konsisten. Oke. Ada juga yang pakai high-low pricing, harga normalnya agak tinggi, tapi sering banget ada promosi gede-gedean. Contohnya department store kayak Kohl's. Jadi mainannya di diskon ya? Betul, masing-masing punya plus minus soal persepsi konsumen sama manajemen stok. Yang jelas, harga harus cocok sama target pasar dan citra yang mau dibangun. Nggak bisa asal murah atau asal mahal. Selain produk dan harga, promosi sama lokasi juga penting banget kan ya di retail? Penting banget. Promosi sekarang nggak cuma iklan di koran atau TV, udah beda. Jadi gimana? Media digital sama sosial itu jadi kunci. Walmart punya jutaan followers di Facebook, tapi toko lokal kecil kayak Fairway Market pun bisa efektif jangkau pelanggannya lewat konten sosial media yang relevan dan personal. Dan lokasi? Lalu lokasi, place, ini krusial banget di retail fisik. Salah pilih lokasi bisa fatal. Mau di mall, di jalan raya utama, atau di pusat kawasan bisnis. Semua tergantung target pasarnya ada di mana. Dan yang terakhir nih, seringkali yang bikin kita balik lagi ke satu toko itu bukan cuma barangnya, tapi suasananya ya, pengalamannya gitu. Tepat sekali. Ini elemen kelima, suasana dan pengalaman toko. Pengecer modern sadar betul, orang itu nggak cuma beli barang, tapi beli pengalaman. Konsep experiential retailing ini makin kuat. Experiential retailing, maksudnya? Jadi bukan cuma pajang barang, tapi ciptain suasana yang bikin betah dan terlibat. Contoh ekstrimnya mungkin LL Bean yang punya dinding panjat tebing atau kolam buat tes kayak di dalam tokonya. Wah, di dalam toko? Iya, atau Bass Pro Shops yang tokonya udah kayak destinasi wisata aja. Lengkap sama akuarium raksasa, diorama alam liar, bahkan restoran. Tujuannya bikin toko jadi tujuan, destination, bukan sekedar tempat transaksi. Wah, dunia retail ini benar-benar dinamis ya. Rasanya baru kemarin model bisnis anget tren, sekarang udah ada lagi yang baru. Apa nih tren besar yang lagi ngebentuk dunia retail saat ini? Betul, perubahannya cepat banget. Beberapa tren utama yang wajib diperhatiin. Pertama, omnichannel retailing. Ini bukan lagi sekedar punya toko fisik dan toko online. Udah lebih dari itu. Terus gimana? Tapi gimana caranya ciptain pengalaman belanja yang nyambung, terus yang seamless gitu, di semua titik kontak. Di toko fisik, lewat website, di laptop, lewat aplikasi di HP, bahkan lewat medsos. Contohnya? Contohnya, Anda bisa lihat barang di toko, terus scan barcode-nya pakai aplikasi, pesen ukuran yang pas, minta dikirim ke rumah. Atau sebaliknya,
pesan online di walmart.com, lalu ambil barangnya sejam lagi di toko terdekat. Wah, enak ya. Tantangannya gede di integrasi sistem sama data, tapi ya arahnya ke sana. Konsumen maunya bisa interaksi dan belanja kapan aja, di mana aja, lewat cara apa aja dengan mulus. Teknologi pasti jadi tulang punggungnya omnichannel ini ya, nggak mungkin tanpa teknologi. Pasti. Ini tren kedua, teknologi retail. Pengecer makin gencar pakai teknologi. Mulai dari aplikasi mobile yang makin personal, sampai penggunaan beacons. Beacons, apa tuh? Ke HP Anda, pas Anda lagi deket produk tertentu. Oh, jadi bisa gitu ya? Bisa, bayangin Anda jalan di mall, deket toko sepatu X, dapat notif diskon sepatu itu di HP. Nah, itu kemungkinan pakai beacons. Lord & Taylor pernah pakai ini. Di belakang layar, Big Data Analytics dipakai gila-gilaan buat pahami pola belanja kita dan kasih penawaran yang super personal. Tujuannya efisiensi dan pengalaman yang lebih relevan buat kita. Canggih ya. Terus isu lingkungan gimana? Apa pengecer juga mulai peduli soal go green gitu? Sangat peduli, dan ini jadi tren ketiga, green retailing. Makin banyak konsumen yang nuntut bisnis tanggung jawab sama lingkungan. Jadi, pengecer mulai adopsi praktik hijau. Kayak gimana tuh prakteknya? Macem-macem. Desain toko hemat energi, pakai energi terbarukan, jual produk ramah lingkungan, kurangi sampah kemasan, bikin program daur ulang. IKEA punya target ambisius banget jadi 100% berkelanjutan. Wow. Ini bukan cuma soal citra baik loh, seringkali juga bikin lebih efisien dan hemat biaya jangka panjang. Nike contohnya, berhasil kurangi emisi karbon di rantai pasoknya meski produksi naik. Jadi ini didorong kesadaran, tuntutan pasar, kadang juga regulasi. Oke. Dan terakhir, mungkin soal ekspansi ke luar negeri. Masih jadi tren. Masih, ya tren keempat. Ekspansi global, pengecer besar yang punya konsep kuat kayak IKEA, Walmart, Carrefour, terus cari pasar baru di luar negeri. Apalagi kalau pasar domestik udah jenuh, Ban. Tapi nggak gampang kan? Nggak gampang sama sekali. Tantangannya gede buat adaptasi sama selera lokal, budaya, regulasi, kondisi persaingan di negara baru. Banyak yang sukses tapi nggak sedikit juga yang, ya gagal. Oke, kita udah kupas sisi pengecer yang langsung berhubungan sama kita. Sekarang coba kita geser sedikit ke belakang panggung nih. Para pedagang grosir atau wholesalers. Peran mereka ini apa sebenarnya? Kok seringkali nggak kelihatan sama kita konsumen akhir? Pedagang grosir ini pemain kunci di tengah rantai pasok. Aktivitas mereka itu menjual barang atau jasa ke pihak lain yang bakal menjualnya kembali. Maksudnya ke pengecer ya? Betul, ke pengecer. Atau ke pihak yang menggunakannya untuk keperluan bisnis. Misalnya restoran beli bahan makanan dari grosir, pabrik beli bahan baku. Jadi target mereka bukan konsumen akhir kayak Anda. Kenapa mereka penting? Karena mereka bikin proses distribusi dari produsen ke banyak pengecer kecil jadi jauh lebih efisien. Bayangin aja kalau setiap produsen harus layanin ribuan toko kecil satu persatu. Wah, pasti repot dan mahal banget kan? Jadi mereka ini semacam pengumpul dan penyalur gitu ya? Fungsi spesifiknya apa aja sih? Kok kayaknya penting banget? Banyak banget fungsi penting yang mereka jalanin buat nambah nilai di rantai pasok. Misalnya nih, mereka punya tim penjualan dan promosi sendiri buat jangkau pengecer. Oke. Mereka lakuin pembelian dalam jumlah besar dari produsen, terus membangun sortimen produk yang dibutuhin pengecer. Jadi pengecer nggak perlu repot kontak banyak produsen. Praktis ya jadinya buat pengecer? Iya, mereka juga lakuin pemecahan partai besar atau bulk breaking, beli sekian kontainer, terus dijual per karton atau per lusin ke pengecer. Fungsi lain kayak pergudangan, transportasi, bahkan pembiayaan, misalnya kasih kredit ke pengecer. Wah, sampai ngasih kredit juga. Iya, terus nanggung resiko juga kalau barang rusak atau nggak laku gimana. Mereka juga kasih informasi pasar ke produsen dan pengecer, sampai kasih layanan konsultasi manajemen ke pengecer kecil. Banyak kan? Wah, kompleks juga ya perannya. Bener-bener di tengah-tengah. Apakah mereka juga ada jenis-jenisnya kayak pengecer tadi? Ada beberapa jenis utama. Yang paling umum itu merchant wholesalers. Ciri utamanya, mereka punya hak milik atas barang yang dijual. Maksudnya? Jadi mereka beli barangnya dulu, simpen, baru jual lagi. Ada yang full service, nyediain hampir semua fungsi tadi. Ada juga yang limited service, cuma nawarin beberapa fungsi tertentu. Contohnya? Misalnya cash and carry, yang layanin toko kecil bayar tunai dan ambil barang sendiri. Atau dropshippers, ini unik nih. Mereka nggak simpen stok sama sekali. Loh, terus gimana? Cuma nerusin pesanan dari pengecer ke produsen. Nanti produsen yang kirim langsung ke pengecer. Grosirnya cuma perantara pesanan aja.
Oh gitu ya. Selain yang punya barang, ada jenis lain? Ada. Kelompok kedua itu brokers dan agents. Bedanya, mereka nggak punya hak milik atas barang. Mereka ini murni perantara. Perantara aja ya. Iya, tugas utamanya ya mempertemukan penjual dan pembeli atau mewakili salah satu pihak. Brokers biasanya buat transaksi jangka pendek, bantu negosiasi, dapat komisi. Agents hubungannya lebih permanen, misalnya agen produsen yang wakilin beberapa produk komplementer di satu wilayah. Oke. Lalu yang ketiga, Ketiga, ada juga aktivitas grosir yang dilakukan langsung oleh produsen atau pengecer itu sendiri. Jadi lewat kantor cabang atau kantor perwakilan mereka. Mereka nggak pakai pedagang grosir independen, tapi ngurus fungsi grosirnya sendiri. dengan peran sepenting itu, apakah mereka juga perlu strategi pemasaran kayak pengecer? Atau fokusnya cuma logistik sama harga murah aja? Mereka juga butuh strategi pemasaran yang jitu. Meskipun mungkin gayanya beda ya, lebih fokus ke B2B, business to business. Tetap perlu STDP juga. Tetap perlu lakuin segmentasi, targeting, differentiation, dan positioning. Harus jelas siapa pelanggan grosir yang mau disasar. Misalnya spesialis layani restoran atau spesialis toko kelontong independen. Dan apa nilai lebih yang ditawarkan dibanding pesaing? Marketing mix-nya gimana? Bauran pemasarannya juga ada. Produk layanan apa aja yang ditawarin? Harga yang kompetitif, promosi ini lebih banyak pakai tenaga penjual langsung, pameran dagang gitu ya, bukan iklan TV. Dan tentu saja lokasi gudang sama efisiensi distribusinya. Jadi tekanannya berat ya? Tekanannya sekarang berat banget. Harus super efisien, tapi juga harus bisa nambah nilai buat pelanggan mereka. Bukan sekedar jadi tukang antar barang murah, itu udah nggak cukup. Nah, gimana dengan tren di dunia grosir ini? Apakah sama dinamisnya kayak retail tadi? Sama dinamisnya, mungkin dengan tekanan yang sedikit beda. Tren utamanya adalah dorongan kuat buat efisiensi dan konsolidasi. Yang nggak efisien atau nggak bisa kasih nilai tambah, ya bakal kesingkir. Jadi harus terus inovasi ya? Makanya, kebutuhan buat terus menambah nilai itu krusial banget. Bisa lewat layanan logistik yang lebih canggih, data analitik pasar yang akurat buat pelanggan, atau solusi teknologi lainnya. Nah, teknologi ini jadi kunci banget. Teknologi apa aja tuh? Sistem gudang otomatis, manajemen inventaris canggih, platform pemesanan online B2B. Ini semua dipakai buat genjot produktivitas dan tekan biaya. Terakhir, makin pentingnya hubungan kemitraan yang kuat, baik sama pemasok atau produsen, maupun sama pelanggan atau pengecer. Kolaborasi jadi kata kunci. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, pengecer sama pedagang grosir ini kayak dua roda gigi penting gitu ya, dalam satu mesin besar yang nganterin nilai ke kita, konsumen. Tepat sekali. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari apa yang disebut value delivery network atau jaringan penghantar nilai. Ini bukan sekedar rantai pasok lurus gitu aja ya. Tapi jaringan ya. Tapi jaringan kompleks yang libatin perusahaan, pemasok, distributor termasuk grosir dan pengecer, dan akhirnya pelanggan. Semua pihak ini idealnya bermitra buat ningkatin kinerja keseluruhan sistem dalam ngasih nilai terbaik ke konsumen akhir. Idealnya begitu ya. Tapi praktiknya gimana? Nah, memang dalam praktiknya, hubungan antar pemain di jaringan ini, produsen, grosir, pengecer, bisa aja timbul konflik. Konflik soal apa biasanya? Misalnya rebutan margin keuntungan, perebutan fungsi, siapa yang harus iklan, siapa yang harus simpan stok, atau bahkan persaingan langsung. Tapi ya tujuannya tetap kerjasama. Ada contoh kerjasama yang bagus? Contoh bagus kolaborasi erat itu tim Customer Business Development atau CBD dari Procter & Gamble, P&G. Mereka kerja deket banget sama pengecer raksasa kayak Walmart. Ngapain aja mereka? Mereka nggak cuma mikirin jualan produk P&G doang, tapi bantu Walmart ngelola seluruh kategori produk termasuk merek pesaing loh, supaya penjualan dan profitabilitas kategori itu maksimal buat keduanya. Nah ini baru namanya kemitraan strategis. Wah, benar-benar membuka mata ya ngelihat kerumitan sama strategi di balik layar aktivitas belanja kita sehari-hari. Dari inovasi model bisnis Uniqlo, strategi harga Walmart yang konsisten murah itu, pengalaman berburu di Costco, sampai peran vital para pedagang grosir yang sering nggak kelihatan, tapi krusial banget. Intinya sih lanskap ini terus bergerak, baik pengecer maupun pedagang grosir harus terus beradaptasi atau ya tersingkir. Teknologi digital, omnichannel, globalisasi, tuntutan keberlanjutan, dan ekspektasi konsumen yang makin tinggi akan nilai dan pengalaman, itu semua motor penggerak utamanya. Jadi penting ya buat kita pahami nih.
Paling nggak memahami dinamika ini kasih kita perspektif barulah saat kita belanja atau sekedar ngamatin perubahan di sekitar kita. Jadi setelah kita bedah semua ini, apa nih satu pertanyaan menggelitik yang mungkin bisa kita bawa pulang dan renungkan? Sesuatu buat dipikirin gitu. Mungkin ini ya, dengan teknologi yang melaju kenceng banget kayak sekarang kita bicara soal kecerdasan buatan AI yang mungkin bisa prediksi keinginan kita sebelum kita sadar, virtual reality VR yang mungkin ubah cara kita nyoba baju atau ngunjungin toko, ingat Facebook aku isi si Oculus kan? Iya, iya. Atau Internet of Things, IoT di mana kulkas kita bisa pesen susu sendiri kayak yang dikembangin Samsung. Gimana ya wajah pengeceran dan perdagangan grosir 5 atau 10 tahun lagi? Gimana ya kira-kira? Apakah bakal muncul model bisnis yang benar-benar baru dan radikal dalam menghantarkan nilai ke kita yang sekarang bahkan belum kepikiran? Dan yang lebih penting mungkin gimana kita nyimbangin antara efisiensi teknologi yang luar biasa ini dengan kebutuhan akan sentuhan manusiawi dalam layanan dan pengalaman belanja. Wah, pertanyaan besar yang menarik banget buat dipikirkan. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penjelajahan mendalam kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.